Kismin Opinion. Mitra Bisnis Kompas menulis, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengaku stres lantaran belasan ASN gagal menjadi pejabat eselon 1 karena tak lolos dalam menjalani sidang tim penilai akhir lantaran istri atau suaminya sering membuka media sosial tokoh-tokoh radikal atau teroris. Padahal mereka yang gagal itu sudah mempunyai gelar akademis tinggi seperti doktor, bahkan profesor. Hal itu diketahui setelah melihat jejak digital mereka. Apa komentar Anda mengenai situasi seperti tersebut? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Kecewa dengan Pak Cahyokumolo, kok stres? Harusnya bahagia karena bisa mencegah orang-orang yang radikal jadi pemimpin di negeri ini. Jadi coba Pak Kumolo Cahyokumolo perbaiki kata-katanya, gembira bukan stres. Terima kasih. Ya, saya tidak perlu kecewa atau stres ya. Karena itu menjadikan bahan kita untuk melakukan penelitian. Kemudian juga itu diberikan kepada wawasan kepada masyarakat bahwa segala sesuatu jejak digital itu tidak bisa hilang, bisa termonitor. Jadi saya pikir itu biarkan aja mereka melihat atau bagaimana. Apakah kita juga perlu melakukan suatu penelitian ya? Maksudnya apakah orang yang hobi itu apakah menjadi radikal terus? Kan belum tentu juga. Kan mereka hanya mau mengetahui jadi mereka bisa membedakan mana yang benar atau mana yang tidak. Saya pikir itu menurut tanggapan saya. Opini saya, lebih baik Pak Cahyonya sendiri yang stres daripada nanti kita satu Indonesia yang lebih stres. Walaupun saya sekolah bahasa Indonesia nggak tinggi ya, saya kata stres itu nggak cocok loh. Kalau kata stres saya cocok sama keluarga, anak istri ya. Ya kadang-kadang saya dengar juga bahasa Indonesia banyak salah di katanya seperti apa namanya, kan macam-macam. Saya meminta, itu nggak boleh. Kalau zaman Orde Baru saya perintah, itu baru benar. Masa meminta? Terima kasih. Yang mau jadi yang dipilih menjadi jabatan yang mau negara ini kita ini Indonesia yang kaya raya, nasionalisme yang itu berdasarkan Pancasila, yang itu memajukan bangsa dan negara, mencerdaskan rakyatnya. Jadi negara kita ini bisa maju, jadi pada pintar gitu. Bukan yang dimajuin sekolah agama-agama terus, ilmunya yang dididik gitu. Jadi bisa maju negara ini, bisa tahu negara kita tuh incaran orang luar tuh, dari Sabang sampai Merauke itu kaya raya ikan semua. Orang luar udah tahu apa ada isinya itu. Ya, saya kira dari setiap departemen pasti memberikan edukasi ya buat seseorang yang udah menjadi ASN atau dulu namanya PNS, pegawai negeri swasta, sekarang aparatur sipil negara. Tentunya mereka akan setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar sebagai undang-undang konstitusional di Indonesia. Jadi artinya mereka harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku loh. Nah, kalau mereka nggak sampai naik pangkat atau hal-hal demikian, ya harusnya dikoreksi lah. Pak Cahyo ya cukup stres sebagai Menteri Pendayagunaan, harusnya lebih aktif memberikan penerangan, pencerahan terhadap mereka, karena harusnya edukasi ini betul-betul diterapkan dan diberikan selama mereka menjadi pelayan masyarakat dan pembantu negara, sehingga terjadi satu sinergi yang baik di tengah-tengah memberikan pelayanan buat masyarakat umum. Saya kira demikian. Saya rasa nggak perlu heran dengan kejadian ini, karena Indonesia mungkin lebih dari 10 tahun atau 20 tahun membiarkan kelompok-kelompok radikal berkembang dengan pesat. Jadi seharusnya sekaranglah waktunya kita pemerintah bersih-bersih ya. Jadi tidak di atas aja, tapi ditinjaulah kembali sekolah-sekolah dari SD mengenai materi-materi yang disampaikan. Terima kasih. Pak Cahyokumolo itu jangan bikin orang pintar. Kalau orang pintar tapi moralnya atau hatinya nggak benar, itu lebih bahaya daripada orang bodoh yang kegiatannya karena cuma jadi copet gitu ya. Ini zaman tahun sebelum Stalin tuh Uni Soviet tuh lemah.
Tapi Stalin itu bisa mengubah orang bodoh, Soviet yang bodoh yang tadinya hanya pertanian bisa jadi maju. Yang penting itu bukan soal manusia itu walaupun sebodoh apapun bisa dibentuk jadi pintar, tapi yang bahaya tuh kalau manusia nggak punya moral, apalagi membawa politisasi agama itu bahaya. Nanti negara ini bisa pecah seperti Uni Soviet atau mau pilih seperti Afghanistan, kacau. Jangan sampai seperti itu aja pasti. Menurut pengamatan saya, pandangan saya selama ini, memang saya lihat generasi sekarang ya lebih menghormatin ajaran agama, anggap tuh memang itu dewa penolong daripada Pancasila sistemnya gitu loh. Karena masa depan saya bisa agak bahaya juga. Terima kasih. Ini kalau kita di lapangan itu orang yang berpaham aliran keras itu lebih masif ceramahnya daripada yang seperti Muhammadiyah, NU itu ceramahnya lembek. Jadi aliran keras itu lama-lama itu banyak, karena kan banyak juga yang kepengen beragama, kepengen kenal Tuhan, tapi dia ngambil ustadznya itu salah. Makanya pentingnya Departemen Agama itu kalau yang mau ceramah di masjid-masjid, di musola itu harus punya sertifikat lulus jadi ustadz. Jadi kadang-kadang kan keluaran Afghanistan, keluaran dari Mesir, itu ceramahnya lebih masif, akhirnya mengembangkan yang garis keras itu. Dan orang yang profesor itu agamanya itu masih kecil, masih dangkal gitu. Jadinya dia percaya dan dia suka menikmati itu. Makasih. Masih ada waktu, kita tunggu di 6339161 opini lagi. Sekali lagi di 6339160. Saya setuju banget itu kalau ASN mesti dicek juga di media sosial tuh sering ikut buka-buka kemana, itu saya setuju sekali. Karena itu memang sudah jejak digital tidak akan hilang. Kita pun juga kalau perusahaan juga nyari karyawan, kita juga akan cek dulu di media sosialnya dia bagaimana gitu. Jadi saya setuju sekali itu. Terima kasih. Menurut saya sih kalau mau memberantas radikalisme itu itu nggak bisa cuma dari ASN, itu mesti dari pendidikan juga penting, dari anak SD, bahkan kalau bisa dari TK ya. Dikasih pendidikan tuh kadang-kadang guru-guru sekolah, apalagi guru agama itu jangan ngajarin kebencian gitu maksud saya. Juga kalau pemuka agama tuh kalau khotbah atau jangan sifatnya menjelekkan agama lain. Kalau dari kecil terus sudah gitu dididik dengan baik sama guru sekolahnya, terus keluarganya juga mengadakan pendidikan agama yang baik, saya rasa sih radikalisme di Indonesia bisa hilang. Yang penting itu dari kecil. Udah gitu juga pemimpin pejabat-pejabat juga jangan suka lakukan politisasi agama lah, apalagi menjelang pemilihan presiden yang lama lagi. Itu aja pasti. Apapun berapapun tinggi pendidikannya, mau profesor, mau dokter, S3, macam-macam, yang penting sebenarnya ada moralnya. Moralnya jelas, nggak bagus, apalagi kalau teroris gitu, jangan diangkat jadi PNS atau S1. Harus dicari dulu kalau memang nggak lulus itu, mungkin harus dididik ulang itu, jangan sampai jadi teroris di dalam instansi kita. Terima kasih. Cahyokumolo itu sebagai Menteri Pan itu udah benar, udah harus luruskan aja masalahnya, karena itu nggak bisa lagi, itu udah mereka dengan gelar-gelar seperti itu, tapi bertindak secara radikal dan terpengaruh dengan sistem daripada tidaknya Pancasilanya dari suatu negara, itu udah pengkhianat mereka. Nggak benar itu, udah sesuai dengan aturan, jangan dimasukkan, jangan diinikan, kalau perlu dipecat gitu loh, karena ini membahayakan untuk suatu negara ke depannya. Dan dikelola pendidikan yang benar dari awalnya, dari anak SD-nya, dari SMP-nya, SMA-nya, semua diatur sesuai dengan kemampuan mereka, dengan kebijaksanaan yang selurus-lurusnya, bahwa bangsa ini menunggu orang-orang yang punya kemampuan untuk mendidik dan membangun Indonesia maju. Itu aja, ya. Menurut saya sebagai masyarakat, harusnya Menteri PAN juga tidak boleh hanya karena melihat situs-situs radikal terus dianggap radikal. Kenapa? Karena apalagi tadi dibilang ini adalah eselon 1 ya, suami atau istrinya sudah dokter, profesor, berarti datang dari keluarga intelektual.
sehingga tidak aneh jika suami atau istrinya itu pengen tahu, membandingkan informasi mendalam dengan cara mencari tahu melalui website. Nah, ketika orang ingin tahu dan mencari langsung dicap sebagai radikal juga tidak pas kan, karena informasi kan harus dikonfirmasi dengan banyak hal oleh Bapak Ibu yang mungkin membaca hal ini. Jadi perlu klarifikasi lebih dalam, tapi kalau memang terbukti dia radikal, baru bisa digagalkan. Tapi kalau hanya mencari, saya pikir jangankan suami istri eselon 1, mahasiswa juga mencari kan Pak untuk mengkonfirmasi berita-berita yang beredar. Terima kasih. Sepertinya semua yang namanya pegawai negeri sipil sekarang ASN dari eselon 1, 2, 3, 4 sama yang bawah wajib diperiksa kali ya. Jadi dibuatlah penataran untuk 4 pilar berbangsa bernegara: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Itu harus diajarkan kepada mereka, karena mereka kan pelayan rakyat, mereka digaji oleh rakyat, ya semestinya harus setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi 4 pilar tersebut ya wajiblah ditaparkan kepada mereka supaya mereka nasionalis, Pancasilais. Terima kasih. Ya, menurut saya memang kalau melihat radikal asal jangan join gitu ya, itu tidak boleh, karena ini kan negara Pancasila, bukan yang aneh-aneh seperti itu. Akan tetapi perlu diingat sendiri, ini negara ini bagaimana, sudah beres apa belum mempraktekkan Undang-Undang Dasar atau peraturan-peraturan dan juga Pancasilanya. Kan selama ini terjadi penyalahgunaan itu. Contohnya pemilu aja di Pilpres, Picaleg itu rata-rata di lingkungan eksekutif, legislatif atau yudikatif itu, kalau ini menjadi jabat negaranya di belakang layar setting atau jadi jabatan. Di Metro TV bahkan dibahas kemarin di hot itu ya, sehingga pemakaian mahar itu masih terjadi. Itu dari dulu, dari pertama kali ada pemilu di Indonesia tahun 1955 sampai sekarang. Jadi negara ini belum berubah, politiknya masih kotor, lalu penegakan hukumnya juga tebang pilih. Contohnya, katanya mau mendapatkan kasus korupsi, ternyata di pasal 11 Undang-Undang KPK atau Undang-Undang 19 tahun 2019, korupsi yang di bawah 1 miliar KPK tidak bisa mengusutnya, kepilihnya itu bunyi undang-undangnya. Lalu bagaimana ini kok korupsi di bawah 1 miliar rupiah dilegalkan? Jadi pada korupsi dong. KPK mau menegakkan korupsi, karena ini peraturan perundangan yang aneh. Lagi pula kalau koruptor itu dihukumnya berat, jangan ringan, misalnya hukuman mati dan memiskinkan. Kalau dihukum ringan tidak ada efek jerah. Dan itu juga aparat-aparat itu jangan bisa disogok, aparat penegak hukumnya. Dan selama ini aparat bisa disogok atau banyak oknumnya, kemungkinan seperti itu, sehingga kasus korupsi tidak pernah selesai. Dan seperti itu ya kemungkinan. Terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.